Kalau mengacu pada kejadian setiap pemilu atau pilkada atau pilpres, begitu banyak adanya namimah, yakni adu domba. Apakah para pemimpin kontestan pemilu tersebut bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi? Kemudian bagaimana pemilihan pemimpin yang sesuai syariah untuk menghindari adu domba yang selalu terjadi pada setiap pemilu? Nah, memang itu sudah menjadi satu penyakit. Jadi untuk merebut konstituen mendapatkan suara dalam pemilu, seringkali kita temukan para calon-calon pemimpin itu menjatuhkan kehormatan calon pemimpin yang lain, menjelek-jelekan, mengumbar aibnya, mengadu domba. Tujuannya apa toh? Biar konstituen, calon pemilih atau rakyat itu melihat, oh ternyata fulan ini yang jadi calon pemimpin ternyata keburukannya ini itu, wah tidak usah saya pilih. Padahal belum tentu calon pemimpin lain yang menjelek-jelekan itu lebih baik, belum tentu. Tapi itu sudah menjadi satu penyakit yang susah disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah hati nuraninya masing-masing. Apakah ini ikut bertanggung jawab? Jelas iya, ikut bertanggung jawab. Dalam kampanye, kenapa harus mengumbar keburukan calon yang lain? Padahal larangan dari Nabi, wala tanafasu. Iyyakum wadzonna fa inna dzonna akdzabul hadisi. Jauhkan dirimu dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu sedusta-dusta omongan hati. Wala tahassasu, jangan kamu curi-curi dengar. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tanafasu, jangan kamu bermunafasah atau bersaing dengan tidak sehat. Nah ini melakukan satu munafasah, satu persaingan tetapi tidak sehat. Tidak sehatnya kenapa? Karena menjelekkan calon lainnya, mengumbar aib lainnya, memfitnah, bahkan menjatuhkan kehormatannya. Padahal coba itu dalam brosur itu, di hadis yang halaman-halaman terakhir itu, Nabi kita bertanya, tadruna azna zina? Apakah kamu tahu sebesar-besar zina di sisi Allah? Tadruna azna zina indallah? Apakah kamu tahu? Nabi bertanya pada para sahabatnya, apakah kamu tahu sebesar-besar zina di sisi Allah? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi kita menjelaskan, fa inna azna zina indallahi istihlalu irdim ri'im muslim. Summa qara'a walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Itu kata Nabi kita. Coba dibaca Ustaz. Apakah kamu tahu apa itu zina? Para sahabat menjawab, zina itu Allah dan Rasulnya, sebesar-besar zina di sisi Allah, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi kita menjawab, azna zina indallahi istihlalu irdim ri'im muslim. Sebesar-besar zina di sisi Allah adalah dengan menghalalkan, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kemudian Nabi membaca ayat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 58 atau berapa itu. Coba dibaca hadisnya itu. Ya. Brosur halaman 7. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi tadruna azna zina indallah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna azna zina indallah istihlalu irdim ri'in muslimin.
Summa qara'a walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, tahukah kalian sebesar-besar zina di sisi Allah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebesar-besar zina di sisi Allah ialah menganggap halal atau menjatuhkan kehormatan orang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sungguh mereka telah berbuat buhtan atau kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, kalau Rasulullah yang mengatakan, yang bersabda kita tidak percaya, lantas siapa yang akan kita percaya? Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa fa inna azna zina indallahi istihlalu irdim ri'im muslim. Sesungguhnya sebesar-besar zina di sisi Allah adalah menghalalkan untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim, sehingga kehormatannya itu dijatuhkan, sehingga terasa biasa karena sudah menjadi hal yang biasa, bisa ditemukan sehari-hari, utamanya ketika pemilu itu. Yang satu menjatuhkan muslim yang lain, muslim yang dijatuhkan tidak terima, menjatuhkan yang lain, sehingga tanpa sadar setan tertawa, sesama muslim sudah menghalalkan untuk menjatuhkan kehormatan muslim yang lain. Setan bertepuk tangan, setan tertawa bahagia. Padahal ini kata Nabi sebesar-besar zina di sisi Allah. Kenapa dikatakan disamakan dengan zina? Karena zina itu madorotnya bukan untuk diri pribadi. Kerusakan yang ditimbulkan karena perzinaan bukan menimpa pelaku zina itu saja, namun madorot atau kerusakan yang ditimbulkan itu luas cakupannya. Bisa terhadap keluarganya yang kemudian menanggung malu, bisa berdampak pada keluarganya kalau kebetulan punya keturunan dari hasil zina, berdampak terhadap nasabnya karena tidak ada nasab di situ. Maka ini disamakan, disebut sebesar-besar zina. Orang menjatuhkan kehormatan saudara muslimnya itu juga sama, kerusakannya luas, bisa berdampak pada keluarganya, bisa berdampak pada istri atau suami atau putra-putrinya, bisa berdampak pada lingkungan di tetangganya sehingga dia dicap sebagai orang yang buruk, bisa berdampak pada anaknya di sekolahannya, bisa berdampak pada keluarga besarnya, pada masyarakatnya, pada pekerjaannya. Maka ini kata Nabi sebesar-besar zina. Lah orang-orang yang sudah tertutup nafsu duniawi untuk mengejar jabatan, itu apa gubris, kata Nabi seperti ini. Mungkin sebetulnya tahu tetapi tidak mau mengamalkan karena tertutup nafsu duniawi. Karena kalau tidak menjatuhkan kehormatan calon yang lain, dia tidak akan terpilih karena sudah menggelontorkan dana sekian banyak. Maka yang terjadi akan terus seperti itu. Yang bisa merubah ya diri kita sendiri, bukan sistem, tapi diri kita sendiri. Kita orang Islam misalkan mencalonkan, sudah kampanyekan saja visi misi yang baik, tidak perlu menghujat visi misi calon yang lain, tidak perlu merendahkan visi misi calon yang lain, tidak perlu mengumbar keburukan atau aib atau masa lalu calon yang lain. Sudah,
Orang yang terhormat di sisi Allah adalah orang yang bisa menghormati orang lain, bukan orang yang memaksa orang lain untuk menghormati dirinya. Itu orang yang terhormat di sisi Allah. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bisa memuliakan orang lain, tidak memaksa orang lain untuk memuliakan dirinya. Itu orang terhormat di sisi Allah. Maka kalau kebetulan dari pemirsa dan pendengar ada yang mencalonkan di saat-saat pemilu, kalau di hati panjenengan masih ada iman yang sodik di hadapan Allah, sudah kampanyekan visi misi. Tidak perlu menghujat, menjelek-jelekan visi misi calon yang lain. Tidak perlu mengumbar aib, karena ketahuilah kalau kita lakukan itu, mengumbar aib, menjelek-jelekan visi misi calon yang lain, itulah sebesar-besar zina di sisi Allah. Istihlalu airdim ri'im muslim. Nah, bagaimana pemilihan pemimpin yang sesuai syariah? Kalau sesuai syariah Islam, seorang pemimpin itu dipilih, ditetapkan berdasarkan musyawarah, berdasarkan mufakat dalam musyawarah. Itu kalau sesuai syariat Islam. Dan negeri kita bukan negeri Islam, artinya bukan negeri yang menganut aturan Islam. Sistemnya berbeda. Maka di negeri kita dilakukan pemilu. Lah bagaimana? Tentu tidak mungkin kita bisa memilih, oh ini yang ditetapkan, sehingga semuanya sepakat. Nah, itu tidak bisa di negeri kita. Oh yang diangkat fulan, sehingga seluruh rakyat sepakat. Oh tidak bisa. Karena sistem kita demokrasi itu syarat dengan kepentingan duniawi. Demokrasi itu kalau tidak hati-hati, demokrasi itu syarat dengan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, sehingga yang tidak sesuai bisa jadi akan dijatuhkan kehormatannya, untuk difitnah, dicaci maki, aibnya diumbar. Maka Islam itu tidak bisa disatukan dengan partai apapun, dengan kelompok apapun, tidak bisa untuk menyatukan Islam. Sekalipun namanya partai Islam, dia tidak akan bisa menyatukan hati umat Islam. Islam atau hati umat Islam hanya bisa disatukan dengan Al-Quran. Sekalipun namanya partai Islam, di situ raketang sidik. Apa raketang sidik itu bahasa Indonesianya apa? Raketang sidik, nah itu apa bahasa Indonesianya, bahasa raketang sidik? Daripada tidak. Ya meski hanya sedikit, itu ada kepentingan duniawi. Maka kita orang yang beriman, bagaimana cara memilihnya? Pilih calon yang dalam kampanyenya tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, tidak pernah menjelek-jelekan calon lain. Karena kita tidak bisa menetapkan. Kalau dalam sesuai syariat Islam, kita angkat satu orang berdasarkan mufakat, kita tetapkan. Itu pemilihan pemimpin dalam Islam. Dulu Nabi wafat secara aklamasi berdasarkan mufakat para sahabat, pengganti beliau adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat, penggantinya Umar ibnul Khattab, begitu seterusnya. Maka karena kita bersistem demokrasi, maka pilih calon yang satu akidah. Kalau sama-sama akidahnya, pilih yang tidak menghujat calon yang lain dalam kampanyenya. Itu pilih yang tidak menghalang-halangi dakwah Islam. Nah, maksimal kita begitu. Jadi apa-apa yang menjadi perintah agama, kita diperintah untuk maksimal menunaikannya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang, ini kata Nabi, maka fajtanibuh, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
Dan apa yang aku perintahkan, kata Nabi, tunaikan secara maksimal. Lah maksimal kita begitu. Dalam pemilihan kepemimpinan, apa yang menjadi perintah agama dalam Islam, kita menetapkan satu orang, kita sepakati berdasarkan mufakat, hanya mengharap ridha Allah, sudah kita angkat. Kalau itu tidak bisa dilaksanakan karena sistem negeri ini yang memang memakai sistem demokrasi sehingga ada pemilu, maka maksimalnya ya kita pilih ketentuan dalam memilih seorang pemimpin dalam Islam. Pilih yang satu akidah sama akidahnya, yang kedua yang tidak mengorbankan atau menghalalkan, menjatuhkan kehormatan calon lainnya, kemudian pilih calon yang tidak menghalangi dakwah Islam. Itu maksimal yang kita lakukan.